Oke, selanjutnya nomor B, kita diminta mencari fungsi marginal dari masing-masing variabel. Untuk mencari fungsi marginal, kita dapat menggunakan rumus. Fungsi marginal dari X adalah integral fx y terhadap Y. Begitu pula sebaliknya. Ini misal kita mencari fungsi marginal dari X terlebih dahulu. Maka di sini kita tulis batasannya yaitu 50 min X sampai 0 dari 6/125.000 kali 50 min X min Y. 6/125.000 dikali integral dari 50 min X sampai 0, 50 min X min Y terhadap Y. Sama dengan 6/125.000 dikali hasil integralnya kan 50 min X Y min setengah Y kuadrat dari 50 min X sampai 0. Ini hasilnya menjadi 50 min X dikali 50 min X. Karena batas bawah 0 nanti di sini min 0 jadi kita anggap sebagai tidak ada saja. Setengah dikali 50 min X kuadrat. Ini jadi 50 min X kuadrat. Min setengah 50 min X kuadrat. Ini jadi 6/125.000 dikali setengah 50 min X kuadrat. Karena kan di sini ada perkalian yang sama nih, maka kita bisa menggunakan sifat distribusi. Terus ini kita coret. Maka kita dapat fungsi marginal dari X adalah 3/125.000 dikali 50 min X kuadrat. Lalu fungsi marginal dari Y adalah kita lakukan integral terhadap variabel X. Ini batasan atasnya 50 min X sampai 0. 50 min Y sampai 0. Lalu di sini fungsinya adalah 6/125.000 kali 50 min X min Y. Seperti biasa, nah selanjutnya, karena ini konstanta, kita taruh ke depan 6/125.000. Bentar. 6/125.000 dikali hasil integralnya nanti. Dari 50 min X min Y terhadap X. Nah, karena ini integralnya terhadap X, maka variabel Y kita anggap sebagai konstanta. Sehingga nanti hasil integralnya adalah, ini berarti 50 min Y, karena ini kan keduanya konstanta nih. Ketika konstanta diintegralkan, maka di sini dikali variabel tersebut, yaitu X, min setengah X kuadrat. Dengan batasan 50 min Y sampai 0. Kita cari hasil integralnya 6/125.000 dikali, ini berarti kita masukin batasannya 50 min Y dikali 50 min Y min setengah 50 min Y kuadrat. Di sini berarti 6/125.000 dikali 50 min Y kuadrat min setengah 50 min Y kuadrat. Nah, karena di sini kan terdapat perkalian yang sama nih, atau misal kita anggap sebagai suatu variabel, maka di sini bisa kita kurangin aja. Jadinya 6/125.000 dikali setengah dikali 50 min Y kuadrat. Coret, maka kita dapat fungsi marginal Y-nya. Yaitu 3/125.000 dikali 50 min Y kuadrat. Ini untuk soal B. Selanjutnya soal C. Kita diminta mencari rata-rata masa hidup dari suami jika diketahui masa hidup istrinya adalah 20 tahun. Karena kan kita diminta mencari rata-rata nih.
Berarti di sini kita menggunakan ekspektasi. Di sini kita tulis ekspektasi X dengan syarat Y sama dengan 20. Karena X dan Y merupakan variabel kontinu, maka di sini nilai ekspektasinya kita bisa cari dengan menggunakan integral. Integral dari X dikali Fx bersyarat Y terhadap X dari batasannya berarti 50 min Y sampai 0. Nah, tapi di sini kan diketahui nih Y-nya 20. Maka 50 min Y jadi 50 min 20. Di sini berarti 30 sampai 0. Lalu fungsi bersyaratnya kita rubah menjadi Fxy dibagi Fy. Sama dengan 20. Ini berarti 20. Nah, untuk mempermudah kita cari terlebih dahulu nilai-nilai komponen tersebut. Misal tadi kita mau mencari nilai fungsi bersamanya dengan Y sama dengan 20. Ini kan berarti sama dengan 6 per 125.000 dikali 50 min X min 20. Atau kita dapatkan 6 per 125.000 dikali 30 min X. Lalu fungsi marginalnya dengan Y sama dengan 20 akan kita peroleh nilainya adalah 3 per 125.000 dikali 50 min 20 kuadrat. 3 per 125.000 dikali 900. Karena kan 50 kurang 20 itu kan 30. 30 kuadrat itu 900. Maka kita dapat nilai fungsi marginalnya adalah 2.700 per 125.000. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan ke nilai ekspektasi tersebut. 30 sampai 0, X dikali 6 per 125.000 dikali 30 min X dibagi 2.700 dibagi 125.000. Ini kita coret, kita peroleh integral 30 sampai 0, 6 per 2.700 X kali 30 min X terhadap X. Karena ini konstanta, kita taruh ke depan aja. 6 per 2.700 dikali integral dari 30 sampai 0, 30x min X kuadrat terhadap X. Maka hasilnya adalah 6 per 2.700 dikali 15x kuadrat min 1/3 X kubik. Sama dengan 6 per 2.700 dikali 15 dikali 30 kuadrat min 1/3 30 pangkat 3. Karena di sini kan batas bawahnya 0, jadi kita langsung bisa hilangkan saja. Ini berarti 6 per 2.700 dikali, ini 30 kuadrat kan 900. 900 kali 15 yaitu 13.500. Min 1/3 dikali 2.700. 27.000. Maka di sini 9.000. Maka nilai ekspektasinya adalah 6 per 2.700 dikali 4.500. Sama dengan 10. Maka di sini rata-rata masa hidup yang akan datang dari suami jika diketahui istrinya 20 tahun adalah bernilai 10 tahun. X bersyarat Y sama dengan 20. Itu untuk soal nomor C. Selanjutnya untuk soal nomor dodol atau D. Di sini kita diminta untuk membuktikan apakah variabel X dan Y saling bebas. X dan Y dikatakan saling bebas jika dan hanya jika memenuhi bebas jika fungsi bersamanya merupakan hasil dari perkalian fungsi marginal.
Nah, pertama kita cari dulu hasil perkalian dari fungsi marginal. Ini akan sama dengan 3/125.000 dikali 50 min X kuadrat dikali 3/125.000 50 min Y kuadrat. Maka ini hasilnya adalah 3/125.000 dikuadratkan dikali 50 min X kuadrat dikali 50 min Y kuadrat. Dan di sini sudah jelas bahwa perkalian fungsi marginalnya tidak sama dengan fungsi densitas bersama. Maka X dan Y tidak saling bebas. Untuk nomor D. Lalu selanjutnya nomor 2. Di sini diketahui fungsi kepadatan peluang dari N dan M adalah sebesar 1/3 dikali 1/4 N-1 E pangkat min N dikali 1 min E pangkat min N pangkat min M-1 untuk setiap Mn elemen bilangan asli. Nah, selanjutnya kita diminta mencari ekspektasi dari M jika diketahui N sama dengan 2. Nah, pertama-tama seperti biasa kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu nilai variabel-variabel yang akan kita gunakan. Maka di sini N menyatakan jumlah klaim pada bulan April. Dan di sini M menyatakan jumlah klaim pada bulan Mei. Terus di sini karena M dan N merupakan variabel diskrit, maka nilai ekspektasinya dapat kita cari dengan menggunakan aturan sigma. Sigma dari M dikali peluang M bersyarat N sama dengan 2. M sama dengan 1 sampai tak hingga. Berarti di sini kita rubah fungsi bersyaratnya menjadi M dikali peluang N, M, N sama dengan 2 M dibagi peluang marginal dari N sama dengan 2. Nah, untuk mempermudah, kita cari nilai-nilai tersebut terlebih dahulu. Di sini berarti nilai fungsi peluang bersamanya adalah 1/3 dikali 1/4 pangkat 2 kurang 1 itu 1. E pangkat min N berarti E pangkat min 2 dikali 1 min E pangkat min N berarti 1 min E pangkat min 2 E min 1. Maka di sini 1/12 E pangkat min 12 E pangkat min 2 dikali 1 min E pangkat min 2 dipangkatin M min 1. Lalu kita cari nilai fungsi marginalnya. Karena N merupakan variabel diskrit, maka di sini fungsi marginalnya kita peroleh dengan cara sigma dari fungsi bersamanya. Dan yang bergerak itu adalah variabel lainnya, yaitu M. Sini M sama dengan 1 sampai tak. Nah, karena di sini N-nya sama dengan 2, bisa kita langsung masukkan aja. Berarti sigma dari M sama dengan 1 sampai tak. Fungsi bersamanya kan tadi 1/12 E pangkat min 2, 1 min E pangkat min 2, pangkat M min 1. Nah, apabila tidak terdapat variabel M, maka kita anggap sebagai konstanta, sehingga ini bisa kita keluarkan saja. Berarti 1/12 E pangkat min 2 dikali sigma dari 1 min E pangkat min 2 pangkat M min 1. Ini bisa kita jabarkan terlebih dahulu.
Berarti 1 ditambah 1 min E pangkat min 2 ditambah 1 min E pangkat min 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai tahingga. Nah, di sini kita bisa menggunakan konsep deret geometri tahingga. Dengan A sama dengan 1 dan R sama dengan 1 min E pangkat min 2. Maka diperoleh nilai sigma tahingganya adalah A per 1 min R. Berarti 1 per 1 min E pangkat min 2. Berarti 1 per 12 E pangkat min 2 dikali 1 per E pangkat min 2. Jadinya nilai fungsi marginalnya dengan N sama dengan 2 adalah 1 per 12. Nah, selanjutnya kita masukkan ke ekspektasi tadi, maka kita peroleh M dikali 1 per 12 E pangkat min 2. 1 min E pangkat min 2. M min 1 dibagi 1 per 12. Ini bisa kita coret. Karena E pangkat min 2 ini sebuah konstanta, maka kita bisa taruh luar E pangkat min 2 dikali sigma M 1 min E pangkat min 2 M min 1. Nah, di sini untuk mempermudah, kita misalkan dulu. Misalkan R sama dengan 1 min E pangkat 2. Maka di sini jadi sigma M dikali R pangkat M min 1. Misalkan hasilnya adalah suatu fungsi dari R gitu, yaitu HR. Nah, di sini saya bakal menerapkan konsep kalkulus dalam sigma ini. Di mana dalam kalkulus kita berlaku di sini sigma dari integral dari M kali R pangkat M min 1 terhadap R. Ini hasilnya akan sama dengan integral dari HR terhadap R. Maka di sini sigma dari R pangkat M akan sama dengan integral dari HR dr. Nah, ini kita jabarkan terlebih dahulu R tambah R kuadrat tambah sampai tahingga. Nah, di sini kita bisa menggunakan konsep tahingga, deret geometri tahingga dengan A sama dengan R dan R sama dengan R. Di sini kita peroleh hasilnya adalah R dibagi 1 min R. Ini merupakan integral dari HR dr. Sedangkan di ekspektasi tersebut kan kita diminta mencarinya nilai dari sigma M kali R pangkat M min 1 atau HR. Maka di sini HR dapat kita cari dengan melakukan turunan terhadap R dari R per 1 min R. Di sini misalkan U sama dengan R, V sama dengan 1 min R. Maka U aksen sama dengan 1, V aksen sama dengan min 1. Berarti di sini hasil turunannya adalah U aksen V min V aksen U. Berarti 1 dikali 1 min R dikurangin min 1 dikali R per 1 min R kuadrat. Ini akan sama dengan 1 min R plus R per 1 min R kuadrat. Atau akan sama dengan 1 per 1 min R kuadrat. Nah, maka di sini nilai dari sigma M 1 min E pangkat min 2 pangkat M min 1 adalah sebesar 1 per 1 min E pangkat min 2 dikuadratkan. Ini menjadi 1 per E pangkat min 2 kuadrat. Atau jadi E pangkat 4. Sehingga nilai ekspektasinya adalah ekspektasi M bersyarat N sama dengan 2. Ini sama dengan E pangkat min 2 dikali E pangkat 4. Nilainya adalah E pangkat 2. Gitu. Itu untuk nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Nah, di sini diketahui X dan Y berdistribusi bersama uniform. Dengan endpoint min 2,0, 0,2, 2,0. Oke, nah di sini kan X dan Y berdistribusi uniform. Karena dia uniform, maka nanti fungsi densitas bersamanya
akan sama dengan 1 per suatu konstanta. Kayak misal nih, X berdistribusi uniform dengan batasan A dan B. Nah, maka di sini fungsi X kan akan sama dengan 1 per B min A. Nah, di sini karena dia uniform, maka di sini kita tulis fungsi bersamanya adalah 1 per C. Nah, di sini diketahui endpoint-nya min 2,0, 0,2, dan 2,0. Maka di sini kita gambarkan terlebih dahulu di koordinat kartesius. Ini 2,0, ini min 2,0, dan di sini 0,2. Ini kita gambarkan, karena dia kan endpoint, berarti titik ujung. Gitu. Maka ini sebagai syarat domainnya. Ini ada 2 segitiga berarti. Ada segitiga biru. Dan ada segitiga merah. Di mana di segitiga biru ini terdapat persamaan garis yaitu X plus Y kurang dari 2. Dan di segitiga merah terdapat pertidaksamaan garis yaitu min X plus Y kurang dari 2. Di sini karena dia wilayahnya adalah yang merah dan biru, maka di sini Y lebih dari 0. Karena kan di sini nih, ini kan Y sama dengan 0. Terus karena dia wilayahnya adalah ke atas, maka Y lebih dari 0. Gitu. Nah, selanjutnya kita diminta mencari fungsi densitas bersamanya. Maka karena ini kan merupakan distribusi peluang ya, sehingga nanti nilainya akan berjumlah sama dengan 1. Karena di sini X dan Y merupakan variabel kontinu, maka di sini hasil integral haruslah sama dengan 1. Nah, karena di sini ada 2 wilayah, maka kita harus melakukan partisi jadi 2 integral. Sehingga nanti di sini ini untuk misalnya ini untuk merah. Ini kan fungsinya 1 per C nih. dy dx. Berarti yang merah batasannya adalah y kurang dari 2 plus x dan y lebih dari 0. Berarti di sini 2 plus x min 0. Terus berarti batasan x-nya adalah dari min 2 sampai 0. Terus untuk yang daerah birunya berarti ini ditambah double integral 1 per C dy dx. Ini berarti daerah biru dibatasi oleh y kurang dari 2 min x dan y lebih dari 0. Berarti di sini 2 min x sampai 0. Terus untuk x-nya berarti dari 0 sampai 2. Nah, karena ini konstanta bisa kita taruh ke depan aja. 1 per C, 0 sampai min 2. Ini kita tulis dulu. Ini juga kan 1 per C-nya konstanta ya. Jadi biar mempermudah kita taruh ke depan aja. 1 dy dx. Lalu kita cari hasil integralnya. Ini 1 per C, integral dari 0 sampai min 2. Ini Y, 2 plus X. 0 ditambah 1 per C dikali integral dari 2 sampai 0 Y dengan batasan 2 min X sampai 0. Ini kita masukin batasannya, maka kita peroleh
Ini berarti jadi 2 plus X. Ini jadi 2 min X. Lalu kita integralkan, kita peroleh 1 per C dikali 2X tambah setengah X kuadrat dengan batasan 0 sampai min 2 ditambah 1 per C dikali integral hasil integralnya kan 2X min setengah X kuadrat dengan batasan 2 sampai 0. Maka di sini 1 per C dikali 0 dikurangin 2 min 2 ditambah setengah min 2 kuadrat kan 4. Ditambah 1 per C dikali 2 dikali 2 min setengah dikali 4. Ini berarti 1 per C dikali 2 ditambah 1 per C dikali 2. Harus sama dengan 1. Maka 4 per C sama dengan 1. C sama dengan 4. Sehingga kita peroleh fungsi densitas bersamanya ialah 1 per C berarti 1 per 4. Nah, terus untuk soal B kita diminta mencari fungsi marginal dari masing-masing variabel. Maka fx ini sama dengan integral dengan batas domain fxy terhadap y. Nah, karena di sini tadi wilayah domainnya ada 2 wilayah, maka kita partisi. Untuk ini berarti 1 per 4 dy. Nah, tadi kan wilayah domainnya untuk y kita terbatas di berapa ya? Ini yang merah berarti x plus 2 sampai 0. Nah, di sini berarti x min 2 sampai 0. Maka ini menjadi 1 per 4 y x plus 2 sampai 0 ditambah 1 per 4 y x min 2 sampai 0. Kita cek dulu tadi batasannya. Nah, di sini kan y 2 plus x. Y kurang dari 2 plus x. Dan y kurang dari 2 min x. Oh, ini salah. Ini bukan x min 2, tapi 2 min x. Nah, maka kita tinggal masukkan saja nilai batasannya. Jadi kita dapat 1 per 4 dikali x plus 2. Ditambah 1 per 4 dikali 2 min x. Ini jadi 1 per 4 dikali x plus 2 ditambah 2 min x. Jadi 1 per 4 dikali 4. Berarti fungsi marginal x-nya adalah 1. Terus kita cari fungsi marginal dari y. Dengan cara melakukan integral terhadap x. Maka di sini karena tadi batasan domainnya ada 2 wilayah, kita partisi. Ini kita gambar dulu si batasan domain biar gak ribet ke atas. Ini kan tadi min 2, 2, 2. Terus kita gambarin. Terus kan min x plus y kurang dari 2. Maka di sini x lebih dari berapa ya? Min x kurang dari 2 min y. Maka x lebih dari y min 2. Sampai 0 berarti di sini. Terus yang ini berarti karena x plus y kurang dari 2.
maka X kurang dari 2 min Y. Di sini kita partisi. Ini batasan bawahnya Y-2 sampai 0. Terus yang satu lagi berarti 2 min Y sampai 0. Terus kita cari hasil integralnya 1/4 X. 1/4 Y. 2 min Y sampai 1/4 X. 2 min Y sampai 0. Ini kita masukin batasannya 1/4 dikali 0 kurang Y-2 ditambah 1/4 dikali 2 min Y. Bisa dengan 1/4 dikali 2 min Y tambah 1/4 dikali 2 min Y. 1/4 tambah 1/4 setengah kali 2 min Y. Atau sama dengan fungsi marginalnya adalah setengah kali 2 itu 1, setengah kali min Y jadi setengah Y. Maka kita dapat fungsi marginal dari Y adalah 1 min setengah Y. Jadi untuk STC kali ini sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai bertemu di STC berikutnya.